Audio Jungle. Bapak Ustadz Jazir, waktu tempat kami persilahkan. Insya Allah mudah-mudahan sampai menjelang zuhur ya. Ya, kami persilahkan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah dan saya hormati, wabil khusus pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara beserta seluruh pimpinan ortomnya, pimpinan Aisyah daerah Banjarnegara beserta ortomnya, pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pagi hari ini dapat bersilaturahim untuk kembali meneguhkan niat kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnahnya, maka mereka akan dicintai Allah dan dihapus dosa-dosanya. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ittiba'lah kepadaku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapus dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi menjadi anggota Muhammadiyah artinya menisbatkan dirinya sebagai orang yang ingin ittiba kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Kiai Dahlan. Kalau kepada Kiai Dahlan namanya Dahlaniyah. Kita ini Muhammadiyah, ya nisbinya, membuktikan kita meniru Kiai Haji Ahmad Dahlan
untuk hidup beritiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammad ya gerakanku. Nah itu ya. Kiai Ahmad Dahlan selalu membuka taklimnya kepada para murid-muridnya itu diawali dengan membaca raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kemudian ditambah doa dalam surah Al-Anbiya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kiai Dahlan mengambil kalimat ini sebagai ikrar pembuka. Karena ada 16 hadis sahih yang beliau baca meriwayatkan ketika Sayyidina Umar ibnil Khattab radhiyallahu an menemukan suhuf Musa, lembaran-lembaran kitab Taurat. Karena Umar ibnil Khattab ini sahabat yang tidak buta huruf, dia bisa membaca huruf Ibrani, juga bisa berbahasa Ibrani. Karena kitab Taurat itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa yang dipergunakan oleh anak turun Ibrahim. Ketika menemukan suhuf Musa itu, Sayyidina Umar sangat asik membacanya. Sampai ketika telah berdiri di sebelahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar tidak menyadarinya. Sehingga sahabat Abu Bakar menegurnya, "Ya Umar, lihatlah siapa yang telah berdiri di sebelahmu." Begitu Sayyidina Umar menengok di sebelahnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau segera meletakkan suhuf Musa itu dan kemudian berkata, "Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah." Sayyidina Umar itu orang yang sangat cerdas, lantip, tanggap. Jadi ketika beliau asik membaca suhuf Musa, Rasulullah menemuinya, Sayyidina Umar melihat wajah Rasulullah itu menampakkan wajah tidak suka. Tidak suka. Maka Sayyidina Umar sangat paham itu. Segera diletakkannya suhuf Musa itu dan menyatakan, "Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah." Rasulullah segera menyahut, "Ya Umar, sungguh Musa itu saudaraku.
Nabi Musa itu saudara sesama Rasul. Musa itu saudaraku. Sekiranya Musa hidup hari ini, dia pasti jadi pengikutku. Jadi sekiranya Nabi Musa masih hidup, dia nggak baca Taurat, dia pasti baca Quran. Gitu loh, ya. Jadi Rasulullah menemui sahabatnya membaca ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa saja tidak suka. Lah sekarang coba kalau pagi bapak-bapak, ibu-ibu bangun tidur sudah buka HP, baca WA gitu ya. Kalau Rasulullah yang menjumpai kita wajahnya seperti apa? Menemui sahabatnya aja baca Taurat gak suka. Cemburu. Maka Nabi berkata dengan tegas, Musa itu saudaraku. Sekiranya Musa hidup hari ini, dia jadi pengikutku. Dia akan baca Quran, tidak baca Taurat. Sudah nggak berlaku itu Taurat itu. Maka Nabi menyambung, beliau bersabda, barang siapa membaca kalimatmu itu ya Umar di pagi hari, maka jika siang harinya dia wafat, pasti dimasukkan ke dalam surga. Dan siapa yang membaca kalimatmu itu di petang hari dan malam hari dia wafat, pasti dimasukkan ke dalam surga. Jadi siapa yang pagi hari membaca raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula, nah dengan penuh kesadaran aku telah ridho Allah Tuhanku, Robku, Islam agamaku, Muhammad itu nabi dan utusan Allah untukku, ridho dengan Al-Quran, dia tidak akan membandingkan dengan yang lainnya. Ya. Maka sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga Muhammadiyah dan Aisyah ini disadarkan oleh Kiai Dahlan, Al-Quran itu harus menjadi prioritas. Nabi Muhammad bangun tidur setelah bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, berwudu, sholat malam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid, ya. Kemudian warattilil qur'ana tartila. Jadi Nabi Muhammad tuh setelah sholat malam membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi kalau kita mengikuti sunnah ini, maka pikiran dan hati kita saat pertama bangun itu asupan masukannya adalah Al-Quran sebagai furqan. Maka kalau ada masukan-masukan lain akan disaring oleh hati dan pikiran kita ini, sehingga hidup kita ini terang, jelas, roadmap jalan yang mau kita tempuh dalam kehidupan itu terang. Kita bisa menempuh jalan yang lurus tanpa sesat. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu. Tapi kalau kita bangun tidur belum baca Al-Quran, sudah asupan macam-macam masuk, pikiran kita itu jadi keruh, hati kita keruh, melihat masalah itu seakan-akan ruwet, jalan kita menjadi gamang karena tidak terang.
Maka diingatkan oleh Kiai Dahlan kepada para murid-muridnya itu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Insyaallah kalau pagi kita baca, siang hari kita wafat, Allah akan masukkan ke dalam surga. Kalau petang hari kita baca, malam hari kita wafat, insya Allah dimasukkan Nining ke dalam Sumarsi, surga. terima kasih mawarnya. Nining Sumarsi, Dahlan berkah menambah mawarnya. doa. Terima kasih Semoga mawarnya. berkah barokah, Semoga semoga berkah berkah barokah, amin. amin. Sumarsi, terima kasih berkah mawarnya. barokah, amin. Rabbi Semoga berkah barokah, amin. Zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Karena bekal hidup yang paling baik adalah ilmu. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu harus dimiliki sebelum kita berbicara maupun beramal. Inilah yang kemudian menjadi prinsip Muhammadiyah, tidak taklid, gitu ya. Ittiba tapi tidak taklid. Mengikuti tapi dengan ilmu, tidak mengikuti dengan membabi buta. Warzuqni fahma, dan anugerahkan kepadaku kecerdasan. Nah, inilah diajarkan setiap Kiai Dahlan mau membuka majelis taklim, mau ngajar muridnya, pasti muridnya diajak baca ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Maka menjadi Masjid.s syair Sidik at Nining Sumarsi, dalam, terima kasih sudah infak, semoga berkah ya, barokah. lagu ya sering disebut Mars, tapi iramanya bukan Mars, itu himne iramanya. Ya Allah Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku. Nah, baru Muhammadiyah itu gerakanku. Gerakan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini peneguhan hati kita menjadi pengikut Nabi Muhammad, ittiba dalam segala kehidupan kita. Kiai Ahmad Dahlan itu menanamkan jiwa keikhlasan yang luar biasa, sehingga ketika Bung Karno memberikan gelar kepada Kiai Dahlan itu pahlawan nasional, Bung Karno mengatakan Kiai Dahlan adalah manusia yang sepi ing pamrih, rame ing gawe, yang tidak pernah memikirkan kepentingannya sendiri. Tahun 1921 Muhammadiyah sudah punya tiga sekolah, yaitu Standar School Muhammadiyah di Kauman, Standar School Muhammadiyah di Suronatan, Standar School Muhammadiyah di Karangkajen. Ketika itu Hofbestir Muhammadiyah, pengurus besar Muhammadiyah, lapor kepada Kiai Dahlan, Yai, sudah 3 bulan guru-guru sekolah kita belum menerima gaji karena kas organisasi kosong, anggota Muhammadiyah belum pada bayar iuran. Apa yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan? Beliau pagi-pagi datang ke kantor redaksi koran Sinpo, memasang advertensi atau iklan
dilelang sofa, kalau dulu bahasanya sije ya, sofa itu furniture di ruang utama, kamar tamu itu, tempat tidur, lemari, jam yang besar itu ya, jam tangan, batik-batik halus, koleksi, diiklankan, dilelang. Para murid Kyai Dahlan, pengusaha batik itu yang langganan koran, dia baca kaget. Ini Kyai Dahlan tuh mau pergi kemana, semua kekayaannya dilelang. Pada datang, Yai, Kyai mau pindah kemana ini semua? Dari tempat tidur, ya, mebel, jam, semuanya kok dijual. Kyai mau pindah atau pergi kemana? Kyai Dahlan bilang tidak kemana-mana. Hanya karena sudah 3 bulan guru-guru sekolah Muhammadiyah belum gajian, ya, maka ini saya lelang karena saya harus membayar gaji guru itu 2.400 holden. Kas organisasi kita kosong. Maka para muridnya yang para pengusaha itu malu, dibeli tapi nggak diambil. Ya, sampai terhimpun 2.400 holden. Diberikan kepada bendahara Muhammadiyah, kemudian diberikan kepada ketua majelis majelis pendidikan Muhammadiyah waktu itu namanya Raden Ngabei Joyo Sugito. Pak Joyo, Mas Joyo, ini untuk gaji guru-guru kita. Sehingga para pengurus dan para muridnya Kyai Dahlan yang membayar barang-barangnya nggak ada yang berani mengambil, malu, dan kemudian para anggota membayar iuran. Jadi Kyai Dahlan mengurus organisasi dengan pengorbanan yang luar biasa. Tapi karena ikhlasnya, sekarang ini dengan modal 2.400 holden, kekayaan Muhammadiyah ini menjadi organisasi sosial terkaya di dunia. Ya, tidak ada organisasi sosial di dunia yang kekayaannya melebihi Muhammadiyah, tidak ada. Terkaya di dunia. Utangnya pemerintah kepada rumah sakit Muhammadiyah di seluruh Indonesia itu berapa triliun untuk COVID kemarin. Sebagian belum dibayar. Meskipun pemerintahnya bagi-bagi sembako untuk menang pemilu, masih punya utang kepada Muhammadiyah itu. Tidak malu bagi beras di depan istana, utangnya dibayar Pak. Nining Sumarsi, Karena Gmail keikhlasan, @nining modalnya cuma 2.400 holden. Sudah berapa universitas dimiliki Muhammadiyah? Sehingga saudara kita, saudara muda, karena lahirnya 1926, NU itu pengen punya universitas NU sampai minta Pak Jokowi bangunkan. Nah, ini dibangunkan di Jogja, Universitas NU. Maka pengurus besar NU, ya piye wae wong wis dibangunke itu. Tapi dia tidak milih Jokowi, mungkin milih Gibran. Kemandiran Muhammadiyah ini karena keikhlasan. Inilah warga Muhammadiyah itu, simbolnya matahari, sang surya. Apa? Hanya memberi
tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Itulah jiwa Muhammadiyah. Hanya memberi, tak harap kembali. Maka mari kita teguhkan lagi jiwa ikhlas bermuhammadiyah. Kader Muhammadiyah itu cirinya ikhlas. Tahun 81 di Kampung Gantung di Belitung Timur ada SD Muhammadiyah, bangunannya sudah miring, hanya dari papan kayu yang sudah hampir roboh, atapnya seng. Didatangin oleh dinas pendidikan dari pemerintah Kabupaten Belitung, waktu itu belum menjadi provinsi, masih kabupaten, itu kampungnya Ahok ya. Kepala dinasnya menemui kepala sekolah namanya Pak Harfan. Pak Arfan, sudah ditutup saja sekolah Muhammadiyah ini. Bapak, saya pindah jadi guru di SD Timah, SD perusahaan Timah, PN Timah, gajinya banyak. Ngapain Bapak ngurus sekolah yang seperti ini? Apa jawab Pak Harfan? Kami di Muhammadiyah itu dididik untuk berpikir memberi, tidak dididik untuk berpikir menerima. Sekolah ini akan kami pertahankan, ini amanat. Amanat dari umat. Tanahnya wakaf, bangunannya meskipun jelek juga sumbangan dari warga, tidak serta-merta bisa kami tutup. Ini amanat yang harus saya jaga. Gurunya satu, Bu Muslimah, karena honornya sangat kecil, sampai-sampai nggak bisa beli bedak, Bu. Kalau kupuran itu sisa penghapus papan tulis itu untuk bedak. Sampai diancam oleh dinas, kalau nanti tidak bisa dapat 10 murid, saya tutup. Waktu itu muridnya baru 9. Ada datang anak yang idiot, namanya Harun, daftar, diterima, yang penting jangan ditutup. Tapi sekolah itu sekarang dikenal di seluruh dunia. Ahli-ahli pendidikan sekarang datang ke sana. Dibuat lagi replikanya. Bu Muslimah, guru yang sederhana dan ikhlas itu dikunjungi ahli-ahli pendidikan. Karena 10 murid ini, yang 6 itu bisa lolos di perguruan tinggi internasional yang sangat bergengsi di Sorbonne, Prancis. Oleh satu muridnya ditulis dengan judul Laskar Pelangi, karena keikhlasan. Ya, saya beberapa kali kalau ke Belitung, saya silaturahmi ke Bu Muslimah, selalu antri, tamu-tamunya itu dari berbagai negara. Bagaimana dengan sekolah yang begitu sederhana di daerah terpencil bisa melahirkan anak-anak cerdas? Karena gurunya ikhlas. Masya Allah. Muhammadiyah menyinari dunia dengan keikhlasannya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dikukuhkan hari ini sebagai pengurus
mari kita hayati kembali. Sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita siap mengemban amanah persyarikatan ini dengan niat ibadah kepada Allah. Yakinlah Allah yang akan memberikan pertolongan. Jangan berharap kepada makhluk supaya tidak pernah kecewa. Ya. Insya Allah kita akan bersama Rasulullah SAW kelak di surga karena kita sudah meneguhkan diri sebagai pengikutnya. Ibu-ibu sudah berkiprah menggarap pendidikan dari anak-anak usia dini sejak di TK ABA, PAUD barangkali dengan segala kegigihannya, tapi dengan cita-cita besar. Apa? Mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Halo, ya. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Lah itulah ibu-ibu Aisyah itu semangatnya yang luar biasa. Terakhir, karena ini sudah jelang zuhur, nanti kalau ada waktu bisa tanya jawab ya. Basic daripada gerakan Muhammadiyah pada awal-awal gerakan itu dua. Satu adalah masjid. Bahkan Muhammadiyah itu sendiri berawal dari gerakan di masjid, yaitu di Masjid Gede Kauman. Dahlan itu meluruskan paham-paham yang dipenuhi dengan klenik dan TBC, tahyul, bid'ah dan khurafat. Memurnikan kembali Islam sebagaimana Islam diturunkan pada masa Rasulullah SAW dengan segala macam rintangan dan tantangan dihadapi dengan teguh hati. Yang kedua, dengan memahamkan Al-Quran sebagai sebuah perilaku kehidupan. Maka ketika Kiai Dahlan mengajar para santri-santrinya tafsir surah Al-Ma'un, berulang-ulang para santri itu bertanya, "Yai, kapan ini selesai Al-Ma'un terus?" Kiai Dahlan bertanya, "Apa benar kamu sudah paham?" "Sudah, Yai." "Sekarang saya tanya, berapa anak yatim tetanggamu? Berapa orang miskin yang ada di sekitar rumahmu?" Lah murid-muridnya, "Wah, nggak tahu kalau itu, apa hubungannya dengan Al-Ma'un?" Ini kamu berarti belum paham. Bukan sekedar hafal dan ngerti artinya. Kalau orang ngerti, orang mendustakan agama itu kalau menghardik, tidak peduli pada anak yatim, dan tidak mau mengajak memberi makan orang miskin. Masjidnya bagus, tapi di sekeliling masjid masih ada warga yang tidak mampu membeli beras. Kas masjid cuma disimpan saja.
bahkan bangun menara yang tinggi, sementara ada anak yatim tidak terurus. Itu meskipun membangun masjid itu mendustakan agama. Itu bukan masjid, namanya candi itu. Ya. Ini Masjid Muhammadiyah itu masjid yang menyelesaikan persoalan masyarakatnya, bukan masjid yang tidak peduli kepada lingkungannya. Maka kalau bisa jangan merawat masjid dari infak, rawatlah masjid dari wakaf-wakaf produktif. Infaknya serahkan kepada anak yatim, fakir miskin, mereka yang butuh pertolongan. Untuk merawat masjid ini, ini masih ada halaman, buatlah ruko di situ, hasilnya untuk bayar listrik. Ya. Mungkin ada kas beli sawah, berasnya bisa untuk gaji merbot. Kalau kami di Jogokarian, kami bangun hotel. Dari hasil hotel itu bayar listrik, gaji karyawan dan lain sebagainya. Alhamdulillah masih bisa saldo bersih sebulan lebih dari 40 juta, sehingga infaknya itu digunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Warga yang tidak punya pekerjaan mau buka usaha, kasih modal dari masjid. Apa yang terjadi? Tahun 2003 infak Masjid Jogokarian itu setahun hanya 43.200.000 satu tahun. Zakat mal hanya 5 juta satu tahun. Yang membayar zakat muzakinya hanya 19 orang. Tapi ketika kemudian infak masjid itu kita gunakan untuk memberi modal usaha, jamaah kita, ibu-ibu, bapak-bapak remaja yang mau buka usaha, mau jualan kue, mau jualan ya bubur, mau jualan gudeg, kasih modal. Sekarang yang bayar zakat 659 orang, 80% dulu mustahik. Zakat malnya saja sudah 3,2 miliar satu tahun. 80% dulu penerima, sekarang bayar zakat. Tapi kalau uang itu hanya untuk merawat dan mempercantik masjid, yang bertambah mustahik nanti, bukan muzaki. Ya, sehingga alhamdulillah kami sediakan satu kotak wakaf kolektif, wakaf produktif, bareng-bareng. Ayo, orang mau wakaf 5.000 boleh, 10.000 boleh, tapi bisa terhimpun bisa 7 miliar satu tahun. Kita bisa beli hotel lagi, bisa beli sawah, untuk membangun kesejahteraan jamaah. Kenapa wakaf produktif? Itu sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah selesai membangun Masjid Kuba, Masjid Nabawi, kemudian Masjid Bani Salamah, turunlah ayat 92 surah Ali Imran yang bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan tidaklah kalian dapat mencapai albir, puncak kebaikan itu, sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian sukai.
Jadi puncak segala kebaikan itu disebut albir, karena albir itu puncak ketakwaan. Maka semboyannya albirru manitako. Itu semboyan apa? Nasiah yang bersimbol padi. Itu kan semboyannya albirru manitako. Albir itu puncak dari takwa. Nah, ketika turun ayat ini, Sayyidina Umar Ibnul Khattab, orang yang cerdas, datang langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dari sekian kekayaanku, yang paling aku sukai adalah kebun kurmaku di Khaybar. Di kebun itu ada 70.000 pohon kurma yang baik. Aku wakafkan. Aku serahkan kepada Allah. Sampai hari ini kebun itu masih tidak berkurang, tapi sudah menghasilkan banyak sekali manfaat. Sahabat Abu Tolhah datang, ya Rasulullah, kebun kurma Buraiha ini penghasil kurma ajwa terbaik di Madinah, aku wakafkan kepadamu. Sayyidina Utsman membeli sumur Romata, diwakafkan. Turunlah ayat terakhir dari surah Al-Fajr. Maka dipanggillah Sayyidina Utsman itu setelah wakaf oleh Rasulullah SAW. Ya Utsman, apa yang kamu lakukan? Wakaf itu telah mengguncangkan arsy Allah, sehingga Allah menurunkan ayat untukmu. Aku bacakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan-golongan hambaku, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Nanti ketika datang waktu ajalmu ya ya Utsman, Allah akan memanggilmu dengan ayat ini. Artinya apa? Kalau pengen nanti ajal datang, Bapak Ibu ini dipanggil Allah langsung dengan panggilan indah ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu hanya wakaf. Kalau infak itu dilipatkan sampai 700 kali atau lebih banyak, terserah Allah ya. Tapi orang yang berwakaf karena Allah, kelak ketika ajalnya sudah datang, Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau kita belum pernah wakaf, yang membaca ayat ini cuma mudin, yang melepas jenazah. Mari kita hidupkan wakaf produktif, sehingga masjid-masjid kita, gerakan Muhammadiyah, sekolah kita ini tidak menjadi beban masyarakat, karena kita biayai dari hasil wakaf. Ya, kita sudah mencoba membuat sekolah dengan pola begitu, sekolahnya bisa bagus, hasilnya maksimal, gurunya sejahtera. Kita bisa gaji guru itu namanya guru muda. Itu guru tahap pertama itu sebulan 10 juta. Nanti kalau sudah naik lagi jadi guru madya 20 juta. Nanti kalau jadi guru ahli 30 juta sebulan. Kalau guru utama bisa 50 juta. Tapi SPP-nya murah. Karena untuk gaji guru dan operasional itu dari hasil wakaf produktif. Sekolahnya itu 10 hektar, ada asrama guru, asrama murid, itu sekolahnya berasrama penuh.
masjid bangunannya bagus. Kalau dulu hanya 12 hektar digunakan untuk menanam jeruk, ya, malang yang bagus, ada greenhouse untuk sayuran dan lain sebagainya. Sekarang ada 55 hektar. Itulah yang digunakan untuk gaji guru, untuk operasional, sehingga murid tidak dibebani dengan biaya yang besar, tapi guru-gurunya gajinya bagus, maka hasil pendidikannya ini sudah 6 tahun meluluskan SMP, SMA, yang lulus SMA semuanya bisa lolos di perguruan tinggi yang diinginkan oleh murid itu, ada yang di Akmil, Akpol, di kedokteran, semuanya bisa lolos. Karena gurunya bagus, karena gurunya sejahtera. Sulit untuk memperbaiki kualitas pendidikan kalau gaji gurunya masih rendah. Tapi kalau mau menggaji guru mahal dengan meminta syarat SPP orang tua, tentu orang tua berat, hanya orang kaya yang bisa sekolah. Maka menggerakkan wakaf produktif itu solusi terbaik untuk membangun pendidikan yang baik. Jadi kalau bisa sekolah-sekolah kita ini mulai menghimpun wakaf produktif. Wakaf tidak harus banyak tadi, seperti di masjid kami itu cukup sediakan 1 kotak, orang mau wakaf 10.000 boleh, 50.000 boleh, ya, miliar juga boleh. Sebulan yang lalu ada ibu-ibu datang, belum kenal saya, tapi pengurus masjid sudah nelpon ke saya, Pak Kiai nanti ada ibu-ibu yang pengen ketemu Pak Kiai. Oh ya, insya Allah jam 9:30 saya nanti kosong, saya ke masjid. Datang ibu-ibu. Pak Kiai, saya dengar masjid ini punya wakaf produktif. Apa ini? Oh Kak, kita barusan membeli hotel, sekarang baru kita upgrade dari Hotel Melati menjadi Hotel Bintang 3. Saya boleh ikut Pak? Boleh. Berapa? Terserah aja ibu mau ikut wakaf berapa. Ya saya sedikit aja ya Pak. Ya boleh, berapa? Ini nitip 1,5 miliar saja. Oh ya, alhamdulillah gitu. Setelah beri kwitansi kita doakan. Beliau pamit keluar, belum sampai ke parkiran, balik lagi. Pak Kiai ada program lansia enggak di masjid ini? Ada, kami lagi bangun pesantren lansia. Itu asramanya sudah hampir selesai, kami baru mau bangun masjidnya. Masjidnya kira-kira berapa Pak? Paling juga sama 1,5 miliar. Ya udah, sekalian aja ini saya yang bangun masjidnya. Sering orang datang mau nitip wakaf karena tahu manfaat. Yang sekolah itu datang orang, ini sekolah ini dibiayai dari wakaf, bagus sekali. Ini di sini bangunan yang paling tinggi di mana? Itu Pak, lantai 15, karena dulu itu kawasan Hotel Syahid yang kita beli untuk sekolahan. Jadi asramanya murid itu kamar-kamar hotel dulunya. Ini bagus. Dia naik ke lantai 15. Pengurus yayasan dipanggil, kamu berdiri di sana ya, kamu di sana, kamu di sana. Saya adzan. Selagi kamu masih dengar suara saya, kamu mundur. Adzan, sudah nggak dengar berhenti, garis. Sana, garis semuanya. Sekarang berapa hektar ini semua tanah? Saya bayar. Ternyata 25 hektar dibayar. Sehingga sekolah kita punya lahan yang besar, ya, bisa memperbaiki pendidikan tanpa membebani wali murid. Saya pikir orang Muhammadiyah itu sejak zaman dulu kesadaran wakafnya tinggi, asal nadirnya pengurusnya itu bisa mengelola dengan amanah. Ya. Coba sekarang kita mulai gerakkan masjid, sekolah kita, ayo kita hidupkan wakaf produktif
di sekolah-sekolah sediakan kotak wakaf. Ya, orang mungkin punya sisa belanja 100.000 wakaf. Nanti setahun buka dapat apa, bisa beli apa? Yang produktif. Sehingga ibu-ibu Aisyah itu pakai seragam, tidak usah urunan nantinya. Karena dari hasil wakaf itu bisa. Syukur kalau besar bisa membuat pabrik kain sendiri satu saat. Ya. Insya Allah nyatanya kalau dihitung aset wakaf Muhammadiyah itu banyak sekali. Cuman sebagian besar belum produktif. Masih wakaf konsumtif berupa 3M. Masjid, madrasah, makam. Yang banyak ya. Gitu. Maka ke depan saya kira wakaf produktif sebagai sarana, gedung sekolah sudah banyak, gedung universitas sudah banyak, masjid sudah banyak. Sekarang kita mulai wakaf produktif untuk memelihara gedung dan membiayai kegiatan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa nastaghfiruh. Innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, jazakallahu khair Ustaz Jazir yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Dan kemudian insya Allah ini masih ada waktu Ustaz. Apakah masih diberikan kesempatan? Silakan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih nanti waktu zuhur jam 12 kurang 1 menit, ya. Jadi masih agak ada waktu dan saya beri kesempatan kepada Bapak-bapak untuk memberikan pertanyaan, mungkin tidak usah banyak-banyak ya. Ada mungkin 2 orang saja, satu, yang pertama, yang lagi, satu lagi. Ada enggak? Oh ya, 2 ya. Tapi sebelum mereka memberikan pertanyaan, Bapak, ini ada pertanyaan titipan Ustaz. Jadi kalau tadi yang disampaikan sama Ustaz sangat-sangat menarik Ustaz ya. Jadi seperti ada tadi gerakan infak produktif ya. Tetapi yang jadi masalah dari kita adalah bagaimana mulai dari awalnya. Karena apa? Kebanyakan orang yang ikut sholat itu sih sudah sholat di masjid ini Pak, tapi dia belum merasa menjadi jamaah gitu. Maksudnya belum merasa memiliki, contohnya ya jamaah asidik, tapi belum merasa memiliki bahwa saya ini jamaah asidik yang bertanggung jawab untuk memajukan asidik gitu. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana untuk memulai dari yang paling dasar ini supaya mereka paham bahwa mereka adalah jamaah yang ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan masjid. Itu Ustadz. Yeah. Insya Allah itu yang pertama. Yang kedua kami berikan kepada tadi siapa? Monggo Mas, maju saja karena mic-nya terbatas. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Prapanca dari Arga Soka. Kepada Ustadz Yasir yang saya hormati, mohon bertanya. Dulu saya pernah juga ke Jogokarian yang kegiatan beberapa hal di sana gitu. Nah, yang kan kami tanyakan pertama itu biasanya orang-orang ketika raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu boleh tidak ditambahkan. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa di Masjid Jogokarian itu mengelola banyak sekali uang, tentu itu kan pengurusnya juga mungkin pusing. Nah, kira-kira itu dibayar atau tidak? Terima kasih, pertanyaan dari saya hanya itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Agus, salah satu jamaah dari masjid di kampung. Yang mau saya tanyakan itu sebenarnya sudah disampaikan sama Pak tadi, ya Qorib ya.
yaitu untuk mengawali kita di masjid di kampung itu kan biasanya untuk kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya tidak begitu, ekonominya ya mungkin menengah ke bawah lah rata-rata. Itu untuk mengawali memakmurkan masjid dari misalnya untuk membangkitkan tadi yang usaha wakaf produktif, itu barangkali kan butuh waktu lama sekali untuk bisa mengumpulkan modal yang besar. Karena rata-rata masjid di tempat saya terutama di desa itu paling-paling kan kasnya bilangannya 5 juta ke bawah lah kas masjidnya, itu saja dari infak seperti itu. Nah kira-kira untuk bisa menggairahkan masyarakat itu resepnya seperti apa yang dulu mungkin dilakukan oleh Masjid Jogokarian di awal ya, di awal dulu kan mungkin sama-sama nol lah ya, kita juga untuk dari nol di kampung itu kira-kira seperti apa biar bisa ya paling tidak bisa sedikit demi sedikit meniru kesuksesan yang diraih oleh Masjid Jogokarian. Terima kasih Tat. Ya. Baik, yang pertama marilah kita tingkatkan dari jamaah sholat menjadi jamaah masjid. Kita tingkatkan dari imam sholat menjadi imam masjid. Sekarang ini di masjid-masjid belum ada jamaah masjid, sebagian baru ada jamaah sholat. Artinya apa? Yang sholat berjamaah itu satu sama lain mungkin ada yang belum saling kenal. Ya, tiap hari ketemu di masjid ditanya, Pak itu tadi yang di sana tadi sholat, nggak tahu itu. Bener nggak Pak? Apalagi tahu rumahnya, tahu pekerjaannya, tahu kesulitan yang mereka hadapi. Bahkan ada jamaah yang beberapa hari nggak nampak. Oh ini si Fulan kok nggak nampak ya? Yang lain seperti tidak ada persoalan. Mestinya oh tidak nampak, barangkali sakit, ayo kita tengok, ayo kita, itu namanya jamaah masjid. Tapi kalau itu dianggap biasa namanya baru jamaah sholat, belum jamaah masjid. Oh ternyata Fulan nggak datang sakit makanya lama nggak ke masjid. Bendahara masjid saya tahun 2003 datang lapor, Pak Ustadz ternyata Bapak itu nggak ke masjid, sudah di rumah sakit lebih sebulan Pak. Operasi sakitnya ini berat, biayanya sudah habis banyak, ini sudah boleh rawat jalan tapi harus bayar 43 juta Pak. Keluarganya nggak mampu. Gimana Pak? Kemarin keluarganya ya menemui saya, bisa nggak pinjam uang masjid? Saya tanya kepada bendahara saya itu, kas kita berapa? 48 juta Pak. Ya sudah, yang 43 juga berikan untuk penyelesaian administrasi di rumah sakit. Kasihan itu. Jadi saldo kita tinggal 5 juta Pak. Ya sudah enggak apa-apa, kasihkan sekalian mungkin nanti untuk biaya rawat jalan. Loh uang kita nol kan Pak? Ya dinolkan aja. Wah itu jadi pembicaraan sekampung Pak. Tapi apa yang terjadi? Orang datang, Pak Ustadz uangnya masjid habis ya untuk bantu yang sakit. Iya ini saya ganti 50 juta. Yang datang gitu banyak, sampai 5 orang. Jadi kita menghabiskan 8 juta, dalam satu hari masuk 250 juta. Karena ngurus jamaah. Tapi kalau tidak, nggak akan ada uang 250 juta itu. Ini namanya jamaah masjid, imam masjid, mikir. Jangan sampai malah datang, Jumatan diumumkan, kas masjid sekian ratus juta, tetangga sakit,
Pak mau pinjam uang masjid untuk ini, beli obat, enggak ada. Uang masjid tidak untuk beli obat. Nek saya tak obong masjidnya ngono kuwi. Itu membangun jamaah masjid itu begitu, peduli. Dan akhirnya kepedulian itu menular. Maka Masjid Jogokarian hari ini dikenal dengan masjid dengan saldo 0, itu kisahnya begitu. Kas masjid itu segera habiskan untuk kepentingan rakyat, jangan ditunda-tunda. Kalau ada rakyat butuhkan, Pak, rumahnya Pak itu bocor kalau hujan, gentingnya sudah nggak layak lagi, ya besok diperbaiki. Kasih uang masjid untuk perbaikan rumah. Tetangga lihat, loh ini rumah si fulan diperbaiki Pak, saya punya sisa semen kalau mau digunakan untuk bangun tuh Pak, ini muncullah kebersamaan. Itu jamaah sholat menjadi jamaah masjid. Akhirnya jamaah itu merasa bertanggung jawab dengan sesama jamaahnya di masjid. Makin hari jamaah makin banyak karena merasa ada pengayoman kalau membersamai masjid itu. Kalau kita tidak ke masjid, tidak punya jamaah, nanti kalau ada problem dihadapi sendiri. Itulah berjamaah. Yadullah ma'al jamaah, kata Nabi. Tangan Allah itu di atas jamaah. Mari secara bertahap kita tingkatkan dari jamaah sholat menjadi jamaah masjid. Polanya bisa sederhana. Dulu infak Masjid Jogokarian tahun 2000 itu satu kali Jumat sekitar 180.000 sampai 200 rupiah. Sehingga rata-rata setahun infak yang terhimpun hanya 8.640.000 satu tahun 2000. Terus saya hitung, sebetulnya biaya masjid ini berapa sih satu tahun? Oh ternyata kebutuhan masjid satu tahun 43.200.000. Dari mana itu? Bayar listrik 250.000 kali 12 bulan, air PDAM 25.000 kali 12, waktu itu merbotnya hanya satu, hanya 425.000 kali 12. Berapa kali pengajian untuk menyediakan konsumsi dan honor ustadz? Oh 14 juta setahun. Honor khotib, sekali khotib 50.000 kali 4 kali 12, sekian 43.200.000. Terus saya buat laporan, saya bagi 12 bulan, saya bagi 4 kali Jumatan, 4 pekan. Ternyata ketemu masjid itu biayanya sepekan, Jumat ke Jumat itu 900.000. Terus saya hitung yang datang Jumatan berapa orang. Ternyata rata-rata 600 orang. Berarti kalau 900.000 dibagi 600 orang, per orang itu biayanya sepekan Jumat ke Jumat itu hanya 1.500 rupiah. Maka kemudian kami sampaikan, kalau Anda berinfak 1.500 rupiah per pekan tiap Jumat, Anda telah menjadi jamaah mandiri. Sudah bayar air sendiri, bayar khotib sendiri, bayar honor penceramah sendiri. Nah, kalau infak Anda lebih dari 1.500 rupiah, Anda telah membantu jamaah yang lain. Dan jika infak Anda kurang dari 1.500 rupiah, ibadah Anda di masjid ini masih disubsidi orang lain. Ternyata Jumat berikutnya dari 200.000 menjadi 600.000. Orang itu nggak mau disubsidi sholatnya. Ya. Jadi nanti sholatnya itu dipotong pahala air, karena dia wudhu airnya orang lain yang bayar kan. Nah, dipotong pahala listrik kan gitu. Berarti ibadahnya masih dibantu orang lain itu.
karpetnya bersih, disedot debunya. Ini siapa yang bersihkan ini? Berarti kalau kita hanya datang sholat, nanti kan pahalanya kurang itu karena ada yang ngurus ini semuanya kan. Nah, maka kemudian menjadi jamaah mandiri. Ternyata tahun berikutnya infaknya meningkat 2 kali lipat, 3 kali lipat. Maka ketika setahun di tahun 2003 infak sudah 95 juta 1 tahun, maka kita investasi. Apa? Diperluas tanah masjidnya. Tahun berikutnya meningkat menjadi 225 juta, kita bangun hotel gitu ya. Jadi diinvestasikan. Dari hasil hotel bisa untuk ngurusin masjid. Jadi itu tahapannya, mulai dari 8.640.000 1 tahun di tahun 2000. Sekarang rata-rata 12 miliar 1 tahun. Ya. Jadi kesadaran dari kecil Pak, sama di desa juga masjid kita juga begitu. Persoalannya itu bukan orang nggak punya uang, kesadaran tidak dibangun. Banyak kok orang desa itu nyimpen uang itu, cuman belum merasa itu kewajibannya. Waktu itu imam masjid, siapa saja boleh imam. Kita ingin memperbaiki jamaah kita dengan mencari imam yang bagus, yang hafal Quran, suaranya bagus. Kalau menggaji imam itu masih berat, maka saya datangi jamaah saya yang mampu lah, pengusaha. Saya datangin, Mas, Anda jadi imam masjid ya? Wah, Pak Ustadz ngawur, bacaan saya nggak jelas. Gini maksud saya, kalau nggak bisa jadi imam sendiri, saya carikan badalnya. Statusnya imamnya sampean, nanti saya ambilkan dari Iskarima Solo sana yang hafal Quran yang bagus, tapi yang bayar sampean. Ya kalau itu oke Pak, sebulan berapa? Waktu itu tahun 2003, ya paling 2,5 juta. Oke, ya bayar 1 tahun sekalian. Nah gitu. Nah sekarang kita bisa menggaji imam 1 orang ya 6 juta kalau kita punya 2 imam, 1 imam cadangan. Dan itu murah sekali kalau dihitung. Jamaah kita maunya 100 orang, imamnya digaji 5 juta, berarti dibagi 30, dibagi 5. Kira-kira itu sekali sholat imamnya honornya hanya nggak sampai 50.000. Kalau dibagi jamaahnya 100 orang, cuma 500 rupiah kok itu. Pengamen datang dikasih 2.000, masa imamnya nggak dikasih apa-apa, kan kurang ajar jamaahnya ini gitu ya. Jadi yang penting membangun pemahaman dan kesadaran itu dari kecil itu. Kami tidak mulai dari besar, dari kecil, tapi dengan amanah kita kelola, maka kepercayaan itu akan muncul. Orang yang nggak kita duga dia memberikan wakafnya, ternyata di rumahnya sederhana, tahu-tahu ternyata dapat bagian warisan dari desa sana, wakaf gitu, nggak terduga. Ya saya kira demikian karena sudah mendekati waktu zuhur. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Marilah kita sebagai warga Muhammadiyah mengikuti Nabi Muhammad SAW, termasuk pengelolaan amal usaha itu berbasis wakaf produktif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jajir yang telah memberikan pencerahan di siang hari ini, dan juga Bapak Ibu semuanya kami ucapkan terima kasih atas kerawuannya di Masjid As-Siddiq. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin akan foto bersama dengan Ustaz Jazir, Pak. Sebentar saja mungkin. Silakan, silakan.